Bilang gak enaknya touring sendirian. Udah jauh nih guys. Baik teman-teman, selamat pagi semuanya. Di pagi yang cerah dan menyenangkan ini, kembali saya lanjutkan perjalanan solo touring Aceh Lampung. Pagi ini saya sudah berada di kota Aikenopan, ibu kota Kabupaten Labuan Batu Utara teman-teman. Labura. Jadi Labuan Batu Utara itu Labura. Berarti kalau Jember Utara itu Jembura ya teman-teman. Ini kota Aikenopan teman-teman, yang berada di lintas timur Sumatera. Pagi ini perjalanan menuju ke kota Pekanbaru Riau. Jadi insya Allah hari ini meninggalkan provinsi Sumatera Utara. Setelah beberapa hari berada di Pulau Sumatera, di provinsi Sumatera Utara, di kawasan Danau Toba yang lama. Berapa hari ya? 2 harian kayaknya. Itu sebelah kanan ada tulisan Aikenopan, membuktikan bahwa ini adalah memang kota Aikenopan teman-teman. Bukan ngadi-ngadi ya. Kota Aikenopan. Ini udah nggak pagi-pagi banget sebenarnya, udah agak siang. Itu ada petunjuk arah Rantau Prapat lurus. Ini mobil Karya Agung Bagan Siapi Api. Oh berarti ini mobil ke Bagan Siapi Api Riau. Jauh juga trayeknya ya, dari Aikenopan sampai ke Bagan Siapi Api. Bagan Siapi Api itu masuknya Rohil ya, Rokan Hilir kalau tidak salah. Kita dahului saja lewat sebelah kiri. Masjid apa tadi? Suasana jalur lintas timur Sumatera teman-teman cukup ramai. Ya beginilah kalau lintas timur teman-teman. Jalannya padat, banyak kendaraan-kendaraan besar, sepeda motor juga cukup banyak, tidak terhitung jumlahnya. Jalan raya lintas timur atau biasa disingkat Jalintim. Jalan raya lintas timur Medan Pekanbaru ya. Yang saya lewati ini adalah jalan lintas timur Medan Pekanbaru. Dan nanti saya sampai Pekanbaru saja untuk jalan lintas timurnya. Yang saya lewati untuk jalan lintas timur cuman sampai ke Pekanbaru saja, tidak lanjut ke Pangkalan Kerinci, ke Jambi, ke Palembang, tidak lanjut teman-teman. Karena saya nanti tidak lewat jalur timur, tapi rencananya mau lewat jalur tengah, mau lewat jalan-jalan di kawasan tengah Pulau Sumatera.
Nanti rencananya dari Pekanbaru ke Bangkinang, kemudian ke Payakumbuh, lalu ke Batu Sangkar, terus belok ke Danau Singkara, kemudian pengen juga ke Sitinjau Lawi, terus lanjut ke Alahan Panjang, kemudian masuk ke Jambi lewat Kayuwaro, lewat kaki Gunung Kerinci, kemudian kota Sungai Penuh, dan nanti tembus ke lintas tengah di Bangko, Jambi. Baru setelah Bangko, gas habis sampai ke Lampung, guys. Begitu rencananya yang sudah saya rencanakan, planning saya. Sepertinya ini sudah meninggalkan kota Aek Nopan, Labuan Batu Utara. Kita menuju ke Rantau Prapat, guys. Labuan Batu. Jadi kalau Aek Nopan itu Labuan Batu Utara, Rantau Prapat itu Labuan Batu aja, Labuan Batu tok. Karena Labuan Batu itu terbagi 3 ya. Labuan Batu Utara yang sedang saya lewati ini, dengan ibu kotanya Aek Nopan tadi. Terus Labuan Batu itu pusat kotanya Rantau Prapat, nanti di depan sana. Dan terakhir Labuan Batu Selatan, Labusel, itu ibu kotanya Kota Pinang. Dan Labuan Batu Selatan itu udah kabupaten terakhir di Provinsi Sumatera Utara ini. Selanjutnya masuk ke Rohil, Rokan Hilir. Rokan Hilir atau Inhil ya? Lupa guys, lupa. Kayaknya Rokan Hilir. Itu udah masuk Provinsi Riau. Kita menuju ke Rantau Prapat untuk saat ini, ke Labuan Batu. Kalau lintas timur jalannya lebar dari kemarin sore. Kita berhenti dulu guys. Kita tewaskan dulu kameranya. Masih di jalan lintas timur Sumatera, teman-teman. Jalan lintas timur Sumatera, Medan Pekanbaru. Jalannya lebar, namun sesuai juga dengan tingkat kepadatannya ya. Jadi meskipun lebar, karena lalu lintasnya cukup padat, jadi ya jadi tetap lebar. Mau gimana lagi? Mau dibilang apa lagi guys? Di kanan dan kiri jalan ini sepertinya pohon karet, teman-teman. Perkebunan pohon karet. Banyak mobil-mobil besar. Ini kenapa parkir? Perkebunan Aek apa tadi? Perkebunan Aek Paminke. Kita menuju ke Rantau Prapat, teman-teman. Rantau Prapat, kita menuju ke Pekanbaru. Kita menuju ke Pekanbaru, tapi kota terdekat adalah Rantau Prapat nanti. Masih panjang perjalanan untuk hari ini sampai ke Pekanbaru. Di depan ada Rantau Prapat yang paling dekat, kota Rantau Prapat. Kemudian kota Pinang, Cikampa. Kalau Cikampa itu sepertinya udah kota terakhir sebelum masuki Provinsi Riau. Nanti juga lewat Bagan Batu, kemudian Duri, Minas, dan kota Pekanbaru. Itu yang saya tahu ya. Mungkin banyak wilayah-wilayah kota kecil yang tidak saya tahu namanya apa. Dengan jarak kurang lebih 500 km dari Aek Nopan tadi. Sudah saya cek di Google Map, sampai ke kota Pekanbaru kurang lebih 500 km. Ini termasuk touring yang jaraknya cukup jauh yang saya tempuh. Biasanya tuh 200, 300 atau 400 paling banyak. Ini 500. Karena tidak banyak tempat menarik di sepanjang jalan lintas timur Medan Pekanbaru ini, jadi kemungkinan jalan terus, jarang berhentinya.
sehingga target 500 km itu bisa tercapai nanti paling telat ya jam 9 malam gitulah. Ini truk bawa apa ya, gila muatannya penuh banget guys, sampai tumpeh-tumpeh. Maksudnya sampai ke pintu baknya juga dikasih muatan luar biasa. Perjalanan berlanjut menuju ke kota Pekanbaru, menyusuri ruas Jalan Raya Lintas Timur, salah satu jalan yang populer di Pulau Sumatera, melewati banyak kota-kota besar, kota provinsi. Kota provinsi yang ada di lintas timur ini itu Bandar Lampung, Palembang, Jambi, Pekanbaru, Medan, dan Banda Aceh. Itu kota besarnya teman-teman, kota tingkat provinsi, ibu kota provinsi. Jadi memang lintas timur ini adalah jalan favorit, jalan utama buat para sopir-sopir angkutan umum maupun angkutan barang ya. Tapi kalau tujuannya jalan-jalan touring gitu, lebih enak lewat lintas barat guys. Lewat lintas barat tuh lebih seru, jalannya relatif sepi, dan yang pasti banyak tempat-tempat menarik, banyak pemandangan alam. Yang dilewati itu mayoritas di tepi-tepi pantai, di tepi laut. Ini lagi mobil bawa sedotan raksasa. Sedotan raksasa. Ini mungkin tiang listrik guys. Kita dahului saja. Di depan ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak serem-serem gimana gitu ya, mau disalip. Nah, ada lawan dari depan. Kita dahului saja teman-teman. Menyusuri jalan lintas timur Sumatera menuju ke kota Pekanbaru, kurang lebih 500 km. Ini mungkin yang sudah saya tempuh dari Aek ke Nopan tadi, ada kali kalau udah 40 km. Jadi udah semakin sedikit dari total 500 km tersebut. Aek apa tadi? Aek Natas, Aek Paminke teman-teman. Jadi daerah Labuan Batu ini nama-nama tempatnya tuh banyak yang awalnya pakai Aek gitu ya. Aek Kenopan, ini Aek Natas, kemudian Aek Paminke, dan banyak lagi mungkin, tapi tidak saya tahu. Ya setiap kabupaten kayaknya ada ciri khasnya sendiri-sendiri. Kalau di Simalungun kemarin itu pematang itu, pematang Sidamanik, pematang Purba, pematang Siantar. Walaupun pematang Siantar itu sekarang sudah bukan termasuk Simalungun lagi. Wow, jalannya lebar dan lengang. Di kanan kiri perkebunan karet. Ini sepertinya perkebunan karet PTPN atau punya pribadi, atau mungkin punya perusahaan swasta. Saya tidak tahu. Kalau teman-teman tahu, bisa hubungi saya lewat sosial media yang ngasih tahu ini. Kalau mau, lagian buat apa juga guys. Ini kelapa sawit, setelah tadi karet, sekarang kelapa sawit di kejauhan. Jalan lintas timur Sumatera teman-teman, Medan, Pekanbaru. Kalau jalan ini saya sudah cukup sering lewat,
Tapi naik kendaraan, naik mobil maksudnya. Kalau naik motor baru sekali ini teman-teman, baru sekali ini kalau naik motor. Kalau naik mobil pribadi pernah, naik bus lumayan pernah juga pakai ALS. Sementara kalau naik motor baru ini teman-teman. Ini adalah pertama kalinya saya motoran lintas timur Medan Pekanbaru. Walaupun saya mulainya tidak dari Medan, tapi dari Aikenopan, dari Pulau Raja kemarin ya. Kalau pagi ini dari Aikenopan, baru pertama kalinya melintasi jalur lintas timur. Dari tadi didahului mobil terus ya. Malah belum pernah saya membalap kayaknya. Tapi ya sama sekali tidak jadi masalah, karena saya memang santai-santai saja. Selamat jalan dari kecamatan Aiknates. Berarti ini udah kecamatan yang berbeda. Tapi saya juga tidak tahu kecamatan apakah ini. Kalau berhenti nyari tahu, ngabisin waktu deh kayaknya. Asik jalannya, bagus mulus. Kemudian lurus untuk beberapa saat. Di sebelah kiri perkebunan sawit, sebelah kanan perkebunan karet. Memang sawit dan karet itu komoditas yang banyak yang banyak ditanam di provinsi Sumatera Utara ini ya. Ya hampir di seluruh Sumatera deh, nggak cuma Sumatera Utara. Di Riau, di Jambi, di Sumatera Selatan, Palembang, itu juga banyak yang nanam karet sama kelapa sawit. Jarang yang nanam cengkeh, jengkol, gitu jarang guys. Itu ya sedikit pengetahuan aja deh buat teman-teman. Apalagi Riau ya, yaitu sawit mayoritas. Di mana-mana kelapa sawit. Yang jarang kayaknya malah di Sumatera Barat deh. Sumatera Barat itu sepertinya jarang tanaman sawit. Ya ada tapi jarang. Tidak sebanyak di Bengkulu dan di Riau. Mungkin karena Sumbar itu kebanyakan tanahnya berbukit-bukit ya, bukit barisan. Karena kalau berbukit-bukit juga sulit kalau ditanamin sawit waktu manennya. Seperti itu guys. Kita matikan dulu kameranya. Sudah sangat panjang dan panas kalau terlalu lama dihidupin. Baik teman-teman, ini saya sudah sampai di Rantau Prapat, Labuan Batu. Ini adalah pertigaan di depan sana ya. Itu merupakan Tugu Adipura. Tugu Adipura. Kalau lurus tadi atau iya lurus tadi, itu ke pusat kota. Itulah Tugu atau Monumen Adipura tadi untuk kota Parapat, Rantau Prapat. Kok Parapat? Kalau Parapat itu di Danau Toba kemarin ya. Rantau Prapat, kota Kabupaten Labuan Batu. Tadi kalau ke sana tadi itu ke pusat kotanya, tapi saya tidak ke sana. Saya mengikuti jalur lintas timur saja yang sedang saya lewati ini. Kalau lurus tadi itu ke pusat pemerintahnya, mungkin ke kantor DPR-nya, ke alun-alun, ke kantor bupati dan sebagainya. Ini di sebelah kanan tempat pembuangan mantan pembuangan sampah. Lalu ada perkebunan kelapa sawit lagi teman-teman. Dan bertemulah kita dengan sebuah jembatan. Jembatan apakah ini? Jembatan Sungai Bilah kalau tidak salah. Sungai Bilah, Rantau Prapat. Daripada saya ngomong dengan yakinnya, ini jembatan Sungai Bilah.
Ternyata bukan. Kan malunya nggak kira-kira itu teman-teman. Jadi lebih baik ngomong kalau tidak salah. Itulah alibinya. Banyak sampah di sebelah kanan teman-teman. Ini mobilnya kayak menyendat-nyendat gitu ya. Kita salip saja dengan sangat terpaksa, mohon maaf banget. Dan perut sudah mulai terasa lapar. Tadi berangkat dari Kenopan belum sarapan. Kita cari warung dulu teman-teman. Kita cari warung untuk sarapan. Sekaligus dibilang makan siang, tapi ini belum terlalu siang juga sih. Jadi sarapan pagi agak siang. Itulah kata-kata yang tepat teman-teman. Disalip lagi sama mobil minibus. Rantau Prapat. Ini mungkin masih termasuk kawasan Rantau Prapat, cuman bukan di pusat kotanya. Dan tentunya ini masih Jalan Lintas Timur, Jalintim, yang menghubungkan Medan, Pekanbaru. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia menyaksikan tontonan ini. Video sederhana tentang perjalanan-perjalanan saya touring antar lintas Sumatera. Jadi memang untuk saat ini touringnya masih di sekitaran Sumatera saja. Belum sempat sampai ke Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali, Australia, dan sebagainya. Mungkin suatu saat ke sana, mungkin bisa jadi. Kita salip saja. Bus apakah itu? Kok nggak ketemu ALS ya dari tadi? Biasanya bus ALS itu paling banyak warawiri di Jalan Lintas Timur ini. Saya sudah pernah lewat jalan ini. Ya, biasanya kalau nggak pakai mobil pribadi, pakai bus ALS sampai ke Medan. Seperti itu guys. Minibus Manggala Siantar. Manggala ya. Kalau di Lampung tuh Manggala. Kalau ini Manggala. Di sebelah kanan pohon kelapa sawit yang sudah tinggi-tinggi, sepertinya udah waktunya ditumbang, terus diupdate, diganti yang baru, diperbarui. Kalau sudah terlalu tinggi seperti itu, beginilah suasana Siantar. Kok Siantar lagi, Rantau Prapat. Ya Allah, sorry guys, sudah lapar, jadi mulai ngeblank ini, mulai gak konsentrasi. Bisa-bisanya Rantau Prapat dibilang Siantar, padahal sama sekali nggak lewat Siantar ya aku. Yang harusnya dari jalan Pematang Purba Pematang Purba Parapat kemarin, itu kan ada simpang, kalau belok kiri ke Siantar, saya belok kanan ke Parapat. Kalau mau ke Siantar harusnya kemarin belok kiri, kapan-kapan naik ke Siantar. Dulu pernah juga ke Siantar pakai mobil, tapi zaman dulu itu banyak becak-becak motor gede di sana, motor tua zaman dulu. Nggak tahu kalau sekarang. Kita dahului saja. Akhirnya bisa menyalip banyak mobil karena mereka sedang berhenti. Kita cari warung dulu guys. Ternyata lampu merah tadi yang berhenti.
Sungguh tidak menyangka ada lampu merah di jalan yang tidak seberapa ini. Ya cari warung makan. Udah mulai panas dan lapar. Sudah waktunya diisi bahan bakar. Bukan cuma motornya, tapi ridernya juga. Ada deretan ruko di sebelah kiri teman-teman. Tapi sepertinya banyak yang tutup. Padahal udah siang ya. Itu memang belum buka atau memang belum ada yang nyewa. Mungkin belum ada yang nyewa teman-teman. Karena lokasinya ya emang rame sih. Tapi kayaknya terlihat kurang strategis buat buka usaha pertokoan. Ya elah, sok tahu banget ya aku. Baru lewat sekali doang udah ngomentarin tentang pertokoan. Sangat tidak sopan teman-teman. Nilai efek lapar, tapi belum nemu warung yang buka. Ini saja, ini juga masih tutup nih. Kita gedor saja kah? Suruh buka.